Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 537. Jangan bermimpi. Kematianku tidak tergantung padamu. Bahkan sebaliknya, tidak akan terjadi. Akulah yang akan membunuhmu. Raden Nirbaya itu pun menggeram. Dengan cepatnya ia meloncat menyerang Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun sudah bersiap sepenuhnya, sehingga serangan Raden Nirbaya itu tidak menyentuh sasarannya. Bahkan Rara Wulanlah yang kemudian berganti menyerangnya. Serangan-serangan yang kemudian datang membadai itu sulit untuk dihindari sepenuhnya oleh Raden Nirbaya. Beberapa kali serangan Rara Wulan dapat mengenai tubuhnya. Dengan demikian, maka Raden Nirbaya semakin lama menjadi semakin terdesak. Sebelumnya Raden Nirbaya tidak pernah bermimpi bahwa ada seorang perempuan yang masih terhitung muda dapat mengimbangi kemampuannya. Bahkan telah mendesaknya, sehingga seakan-akan Raden Nirbaya itu tidak mendapat tempat lagi. Karena itu, maka Raden Nirbaya tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Kemudian ia masih harus memburu Nyi Lurah Agung Sedayu untuk mengambil tongkat baja putih itu dari tangannya. Dengan demikian, maka Raden Nirbaya itu tentu akan diangkat menjadi salah seorang dari dua orang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Dalam pada itu, ketika keduanya kemudian terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit, Raden Nirbaya yang terdesak surut itu justru telah berloncatan mengambil jarak. Pada saat Rara Wulan berusaha memburunya, maka dengan cepatnya tangan Raden Nirbaya itu bergerak. Dari tangannya, beberapa pasar kecil meluncur dengan cepatnya mengarah ke tubuh Rara Wulan. Namun penglihatan Rara Wulan yang tajam itu sempat melihat pasar-pasar kecil yang meluncur dengan dahsyatnya itu. Rara Wulan pun dengan kecepatan yang sangat tinggi, berlandaskan ilmu meringankan tubuhnya, melenting tinggi menghindari lontaran pasar-pasar kecil itu. Tetapi Raden Nirbaya tidak memberinya banyak kesempatan. Demikian Raden Nirbaya menyadari bahwa lawannya berhasil menghindari serangannya yang pertama, maka Raden Nirbaya pun telah melepaskan beberapa pasar lagi. Namun sehelai selendang tiba-tiba saja telah berputaran di sekeliling tubuh Rara Wulan, sehingga pasar-pasar kecil itu tertepis sehingga tidak satu pun yang menyentuh kulitnya. Rara Wulan pun menyadari bahwa pasar-pasar kecil itu tentu beracun, sehingga jika ujungnya sempat menyentuh kulitnya, maka racun itu akan cepat menjalar di seluruh tubuhnya. Raden Nirbaya terkejut juga melihat selendang yang tiba-tiba saja telah berputaran dan bahkan menjadi perisai perempuan yang masih terhitung muda itu. Ternyata bahwa perempuan itu memang seorang berilmu sangat tinggi. Sehingga dengan demikian maka pasar-pasarnya tidak dapat mengenainya. Karena itulah, maka Raden Nirbaya itu tidak dapat berbuat lain kecuali sampai pada ilmu puncaknya. Ilmu yang tidak akan dilepaskannya jika ia tidak tersudut dalam kesulitan yang tidak teratasi. Melawan perempuan yang masih terhitung muda itu, serta keinginannya segera menyelesaikan pertempuran agar ia sempat untuk mengambil tongkat baja putih dari tangan Nyi Agung Sedayu, maka Raden Nirbaya tidak mempunyai pilihan selain mempergunakan aji pamungkasnya. Seperti pada umumnya orang-orang pada tataran tertinggi dari perguruan Kedung Jati, maka Raden Nirbaya pun memiliki ilmu andalan yang akan dapat dipergunakan pada saat-saat yang paling menentukan. Karena itulah, maka Raden Nirbaya pun telah mencari kesempatan untuk mengambil ancang-ancang. Ketika Rara Wulan siap menyerangnya dengan ayunan selendangnya, maka Raden Nirbaya telah meloncat beberapa langkah surut. Dengan cepat pula Raden Nirbaya telah melontarkan pasar-pasar kecilnya yang tersisa. Ia tidak memerlukan pasar-pasar itu lagi jika ia sudah sampai ke ilmu andalannya, karena ia yakin bahwa lawannya itu akan segera kehilangan segala kesempatan untuk bertempur. Tubuhnya akan terkoyak, dan bahkan jika daya tahannya terlalu lemah, maka tubuh itu akan lebur menjadi debu. Pasar-pasar kecil itu sempat menahan Rara Wulan yang berusaha untuk memburunya ketika Raden Nirbaya itu berloncatan mengambil jarak. Rara Wulan harus memutar selendangnya untuk menangkis serangan pasar-pasar kecil itu. Namun waktu yang sedikit itu cukup berarti bagi Raden Nirbaya. Raden Nirbaya tidak lagi melontarkan pasar-pasar kecil, tetapi Raden Nirbaya telah memusatkan nalar budinya. Ketika Raden Nirbaya itu menghentakkan kedua tangannya, maka dari telapak tangannya telah meluncur cahaya yang kemerah-merahan. Agaknya Raden Nirbaya telah menyerap ilmu yang sama dengan Ki Umbul Geni, sehingga ilmu andalannya pun mempunyai banyak persamaan.
Seleret sinar yang berwarna kemerah-merahan itu tiba-tiba bagaikan meledak dan menyemburkan api ke segala arah. Rara Wulan terkejut mendapat serangan yang dahsyat itu. Dengan mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, Rara Wulan pun melenting tinggi. Sekali tubuhnya berputar di udara, kemudian kedua kakinya pun menyentuh tanah. Tetapi pada saat itu pula Raden Nirbaya telah melepaskan ilmunya pula, sehingga sekali lagi Rara Wulan harus meloncat. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Rara Wulan berhasil sekali lagi menyelamatkan diri, lepas dari serangan Raden Nirbaya yang gegirisi itu. Tetapi Rara Wulan tidak mau menjadi sasaran untuk yang ketiga kalinya. Karena itu, ketika kemudian tubuhnya yang melenting tinggi itu menjejak bumi, Rara Wulan pun segera mempersiapkan dirinya. Tidak sekedar melenting menghindar, tetapi Rara Wulan telah bersiap untuk melepaskan Aji Namaskara, sebagaimana Gelagah Putih melakukannya. Ternyata Rara Wulan pun telah menguasai ilmunya dengan matang. Ia hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengambil ancang-ancang. Ketika Raden Nirbaya siap melontarkan ilmunya untuk yang ketiga kalinya, maka Rara Wulan telah siap melakukannya pula. Dengan demikian, maka dua kekuatan ilmu yang tinggi telah meluncur dari dua arah yang saling berseberangan. Namun kekuatan dan kemampuan Raden Nirbaya tidak lagi sesegar Rara Wulan. Raden Nirbaya telah meluncurkan ilmunya untuk yang ketiga kalinya, sehingga tingkat kekuatan dan kemampuannya sudah mulai menyusut. Dengan demikian, ketika terjadi benturan ilmu dari kedua orang yang sedang bertempur itu, tenaga dan kemampuannya sudah tidak seimbang lagi. Rara Wulan memang tergetar beberapa langkah surut, tetapi tidak sampai kehilangan keseimbangannya. Rara Wulan masih tetap berdiri tegak, meskipun harus menyeringai menahan nyeri di dadanya. Sementara itu, Raden Nirbaya pun telah terlempar beberapa langkah dan terpelanting jatuh. Terdengar Raden Nirbaya itu mengaduh. Namun kemudian ia pun terdiam untuk selamanya. Rara Wulan masih melihat Raden Nirbaya menggeliat. Tetapi kemudian mata Rara Wulan pun menjadi berkunang-kunang. Rara Wulan itu pun kemudian bergeser surut. Ketika dua orang prajurit mendekatinya, maka Rara Wulan pun memanggil mereka. Kisanak. Kedua orang prajurit itu pun meloncat dengan cepat sambil menangkap tubuh Rara Wulan yang terhuyung-huyung. Rara. Rara Wulan itu memejamkan matanya sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku tidak apa-apa." Wajah Rara menjadi pucat sekali. Rara Wulan mencoba tersenyum. Ia pun kemudian telah mampu berdiri sendiri, meskipun terasa dadanya masih sesak. Beberapa orang pengikut Kisah Balintang berlari-lari mendekati tubuh Raden Nirbaya yang terkapar di tanah. Mereka pun segera mengusung tubuh itu ke belakang garis pertempuran. Raden Nirbaya pun telah dikalahkan oleh seorang perempuan muda, desis seorang di antara mereka yang mengusung tubuh Raden Nirbaya sambil berlari-lari ke belakang medan. Ya, seperti Ki Denda Bahu. Yang mengalahkan Ki Denda Bahu adalah Nyi Lurah Agung Sedayu. Seorang yang seharusnya menjadi salah seorang pemimpin perguruan kita. Karena itu wajar sekali jika Ki Denda Bahu dikalahkannya, tetapi Raden Nirbaya, yang diharapkan mendampingi Kisah Balintang, telah terbunuh oleh seorang perempuan yang masih muda. Kisah Balintang tentu akan marah sekali. Seharusnya Raden Nirbaya tidak turun ke medan. Tetapi ia merasa berilmu tinggi. Ia memang berilmu sangat tinggi. Tetapi perempuan itu ilmunya lebih tinggi lagi. Senjatanya sehelai selendang yang mampu mengibaskan pasar-pasar kecil Raden Nirbaya. Jarang sekali ada orang yang mampu menghindar dari serangan pasar-pasar kecil itu. Bahkan kemudian Aji Pamungkasnya pun tidak mampu menghentikan perlawanan perempuan itu. Bahkan justru Raden Nirbaya sendirilah yang terbunuh. Mereka pun kemudian meletakkan tubuh Raden Nirbaya di sebelah tubuh para pemimpin yang telah terbunuh. Ki Denda Bahu, Ki Umbul Geni dan kemudian Raden Nirbaya. "Di mana Ki Surabanda?" bertanya seorang di antara mereka. "Entahlah. Tetapi ia sudah tidak berada di medan." "Apakah ia sudah terbunuh, sementara kawan-kawan kita yang bertempur di sekitarnya tidak mampu menyelamatkan tubuhnya?" "Entahlah." Ketika orang-orang itu kemudian berniat kembali ke arena, mereka pun menjadi sangat berdebar-debar. Keseimbangan pertempuran itu sudah berubah sama sekali. Kekuatan para murid Kedung Jati telah semakin surut. Korban pun telah berjatuhan. Sebagian terbunuh di pertempuran, sebagian yang lain terluka. Bahkan terluka berat. Sementara itu, Ki Wiratuhu masih bertahan, bertempur melawan Ki Lurah Agung Sedayu.
Sebenarnya lah bahwa Ki Lurah Agung Sedayu melihat beberapa peluang untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu masih berusaha untuk menundukkan Ki Wiratuhu tanpa mempergunakan ilmu puncaknya. Namun Ki Wiratuhu adalah seorang yang tanggon. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu menawarkan kemungkinan untuk menyerah, maka Ki Wiratuhu menjadi sangat marah. Tentu tidak. Aku sangat menghargai perguruan Kedung Jati. Tetapi apakah kau benar-benar murid dari perguruan Kedung Jati? Jika benar, siapakah gurumu? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Persetan kau. Kau kira aku siapa? Kau tidak tahu sama sekali tentang perguruan Kedung Jati. Karena itu, kau tidak usah berbicara tentang perguruan Kedung Jati. Kau salah. Aku mengenal perguruan Kedung Jati dengan baik. Aku mewarisi unsur-unsur geraknya yang terpenting. Jangan mencoba meremehkan perguruan Kedung Jati. Tetapi Ki Lurah itu pun menjawab. Sudah aku katakan, aku tidak meremehkan perguruan Kedung Jati. Aku sangat menghargai perguruan itu. Kau tentu tahu bahwa istriku adalah pewaris tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Wajah Ki Wiratuhu menjadi merah. Namun kemudian ia pun menyahut dengan suara bergetar. Ya. Istrimu adalah pewaris tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Tetapi istrimu telah berkhianat terhadap perguruan Kedung Jati. Siapakah yang telah berkhianat? Istriku atau Ki Sabalintang? Sebenarnya istriku tidak akan meninggalkan perguruan Kedung Jati. Tetapi Ki Sabalintang adalah jenis orang yang sangat haus akan kekuasaan. Ia terlalu bernafsu untuk menjadi seorang pemimpin. Ki Sabalintang tidak puas dengan memimpin perguruan Kedung Jati yang besar. Tetapi ia ingin kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ia ingin berkuasa di mana-mana. Itu satu gegayuhan. Setiap orang harus mempunyai gegayuhan yang tinggi. Tanpa menghiraukan tatanan beberayan agung, maka semakin tinggi gegayuhan seseorang, ia akan menjadi semakin kehilangan dirinya dalam hidup beberayan itu. Ia akan menginjak-injak tatanan beberayan. Bahkan ia akan sampai hati mengorbankan sesamanya untuk mencapai gegayuhannya. Ia tidak segan mengorbankan sekelompok orang yang menyatakan dirinya setia kepadanya. Atau bahkan sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang bersedia dikorbankan itulah yang dungu. Salah mereka sendiri. Jika mereka tidak mau dikorbankan, maka ia tidak akan menjadi korban, bahkan landasan gegayuhan perguruan Kedung Jati. Kau sendiri bagaimana? Bukankah kau bukan murid Kedung Jati? Tetapi kau telah berjuang dengan ikhlas bagi kebesaran perguruan Kedung Jati. Kau telah menyediakan dirimu menjadi korban gegayuhan Ki Sabalintang itu. Kaulah yang dungu. Jika aku berjuang bagi perguruan Kedung Jati, meskipun aku bukan murid perguruan Kedung Jati, itu pun dalam rangka perjuanganku untuk menggapai gegayuhanku. Tetapi nampaknya kau setia sampai mati bagi kepentingan Ki Sabalintang. Aku setia sampai mati pada gegayuhanku sendiri. Bukankah itu pendirian yang gila? Jika kau mati, apa yang kau dapatkan? Justru kau akan kehilangan semuanya. Aku berpegang pada sikap hidupku. Mukti atau mati. Aku mati dalam perjuanganku untuk mencapai gegayuhanku. Sama sekali bukan untuk Ki Sabalintang. Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Tidak ada gunanya untuk berbicara terlalu panjang. Ki Wiratuhu bukan seorang yang pendiriannya mudah digoyahkan. Ia sadari apa yang dilakukannya. Karena itu maka Ki Lurah pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Ki Wiratuhu dalam pertempuran kembali. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Ki Wiratuhu ternyata benar-benar seorang berilmu tinggi. Namun Ki Wiratuhu pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat segera mengalahkan Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Ki Wiratuhu pun tidak mau berteka-teki terlalu lama. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu semakin mendesaknya, maka Ki Wiratuhu pun sampai pada keputusan untuk mempergunakan puncak kemampuannya. Ki Lurah Agung Sedayu pun bergeser selangkah surut ketika ia melihat Ki Wiratuhu itu tiba-tiba saja telah menggenggam sepasang pisau belati yang berkilat-kilat. Pisau belati itu tidak terlalu panjang. Tetapi pisau belati itu mampu memantulkan cahaya matahari dengan tajamnya. Dengan sengaja Ki Wiratuhu telah berusaha memantulkan cahaya matahari yang menyentuh sepasang pisau belatinya itu. Ki Lurah Agung Sedayu memang menjadi silau oleh kilatan pantulan cahaya sepasang pisau belati itu, sehingga kadang-kadang ia kehilangan arah, di mana lawannya itu berdiri.
Kilauan sinar yang memantul dari sepasang pisau belati itu rasa-rasanya justru lebih tajam dari sinar matahari itu sendiri. Karena itu, maka sekali-sekali Ki Lurah kehilangan lawannya. Bahkan Ki Lurah itu terkejut ketika tiba-tiba saja pisau belati Ki Wiratuhu itu menyentuh lengannya. Ki Lurah Agung Sedayu itu pun segera meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara terdengar Ki Wiratuhu itu tertawa sambil berkata, "Sayang, bahwa kau tidak mampu meredam pantulan cahaya matahari pada sepasang pisau belatiku, Ki Lurah." Ki Lurah tidak menjawab. Tetapi ia bergeser ke samping. "Kau ingin bertempur di bawah bayangan pohon preh itu, Ki Lurah? Agaknya kau mulai menjadi ketakutan oleh pantulan cahaya matahari itu." Ki Lurah masih tetap diam saja. Tetapi memang sulit baginya untuk membatasi daerah pertempuran hanya di bawah bayangan rimbunnya daun preh. Jika mereka berloncatan, maka setiap kali mereka akan segera keluar dari bayangan pohon preh itu. Tetapi Ki Lurah harus menemukan cara untuk mengatasinya. Dalam pada itu, Ki Lurah pun menyadari bahwa sepasang pisau belati itu tentu bukan pisau belati kebanyakan. Tetapi tentu sejenis pisau belati yang dibuat oleh seorang empu yang memiliki kelebihan, sehingga sinar yang terpantul dari daun pisau itu justru lebih menyilaukan dari sinar matahari itu sendiri. Pamornya yang berkedip membuat pantulan sinar dari pisau belati itu menjadi sangat tajam. Bahkan seakan-akan menyengat mata. Dalam pantulan cahaya yang menyilaukan itu, Agung Sedayu sulit mencari kesempatan untuk mengeterapkan ilmu puncaknya, menyerang dengan ilmu yang dipancarkannya lewat sorot matanya. Dalam pada itu, Ki Wiratuhu yang merasa mampu menekan Ki Lurah Agung Sedayu, menjadi semakin berpengharapan. Dengan pisau belatinya yang bukan sekedar pisau belati kebanyakan itu, Ki Wiratuhu selalu berusaha untuk memancarkan pantulan cahaya matahari di daun pisau belatinya ke mata Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu memang mengalami kesulitan. Meskipun ia berada di bawah bayangan rimbunnya pohon preh, tetapi Ki Wiratuhu yang tetap berdiri di bawah sinar matahari masih juga mampu menyinarkan pantulan cahaya yang menusuk ke mata Ki Lurah Agung Sedayu. Sementara Ki Lurah mengalami kesulitan untuk memperhatikan lawannya, maka Ki Wiratuhu pun segera meloncat menyerang ke arah dada. Tetapi dengan kecepatan gerak yang tinggi, dilambari dengan ilmu meringankan tubuhnya, maka Ki Lurah masih sempat menghindar. Tetapi demikian serangannya gagal, maka Ki Wiratuhu pun segera meloncat kembali ke bawah cahaya sinar matahari. Pisau belatinya segera bermain lagi meluncurkan pantulan sinar matahari yang sangat menyilaukan. Akhirnya, Ki Lurah Agung Sedayu pun berusaha untuk menemukan cara agar ia dapat mengatasinya. Dalam pada itu, selagi Ki Wiratuhu itu memancarkan sinar pantulan dari cahaya matahari ke mata Ki Lurah, Ki Wiratuhu itu terkejut. Tiba-tiba saja dilihatnya di bawah pohon itu 3 sosok Ki Lurah Agung Sedayu. Dengan garangnya ketiga orang sosok Ki Lurah Agung Sedayu itu pun kemudian menyerang Ki Wiratuhu dari 3 arah. Sebenarnya lah Ki Wiratuhu menjadi bingung. Yang manakah sosok Ki Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya? Gila orang itu, geram Ki Wiratuhu. Ia memiliki aji kakang kawah adi ari-ari yang membingungkan. Pada saat ketajaman penglihatan batin Ki Wiratuhu masih belum menemukan sosok Ki Agung Sedayu yang sebenarnya, serangan Ki Lurah Agung Sedayu telah mengenainya, sehingga Ki Wiratuhu itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Ki Wiratuhu pun menjadi terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terlentang. Namun dengan cepatnya Ki Wiratuhu itu melenting bangkit. Tetapi ketiga sosok Ki Lurah Agung Sedayu itu pun menjadi semakin membingungkannya. Setiap kali Ki Wiratuhu berusaha melihat dengan ketajaman penglihatan batinnya, maka Ki Lurah Agung Sedayu menyerangnya dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Ki Wiratuhu tidak mempunyai cukup waktu. Akhirnya Ki Wiratuhu pun menyadari bahwa dengan pisau belatinya yang jarang ada duanya itu, ia tidak akan dapat menyelesaikan pertempuran. Karena itu, maka Ki Wiratuhu pun memutuskan untuk mengadu puncak dari kemampuannya. Untuk dapat memilih sasaran yang sebenarnya, maka Ki Wiratuhu itu pun segera meloncat mengambil jarak. Ia memerlukan waktu beberapa saat untuk dengan penglihatan batinnya menemukan Ki Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya. Sebenarnya lah bahwa beberapa saat kemudian, Ki Wiratuhu pun telah meloncat mengambil jarak yang cukup. Ki Lurah Agung Sedayu tidak memburunya. Panggraitanya sudah mengatakan bahwa Ki Wiratuhu akan sampai kepada puncak dari segala ilmunya. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian Ki Wiratuhu pun telah memusatkan nalar budinya, mengerahkan segenap kemampuannya pada ilmu puncak. Ditakupkannya kedua tangannya. Sejenak kedua telapak tangan itu pun digosokkannya.
Asap tipis pun mengepul dari sela-sela kedua telapak tangannya yang menelakup itu. Namun, tiba-tiba saja Ki Wiratuhu pun menghentakkan kedua tangannya mengarah kepada sosok Ki Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya. Namun pada saat yang bersamaan, Ki Lurah pun telah melepaskan ilmu puncaknya pula. Dari kedua belah matanya, telah memancar puncak segala ilmunya. Seleret sinar telah meluncur dari kedua belah matanya itu. Dengan demikian, maka dua puncak ilmu yang tinggi telah meluncur dari kedua orang yang sedang bertempur itu. Dua puncak ilmu yang jarang ada duanya. Sejenak kemudian, kedua puncak ilmu itu pun telah saling berbenturan. Getar gelombang ilmu yang jarang ada bandingnya itu pun telah mengguncang udara di sekitarnya, sehingga di padang perdu itu pun seakan-akan telah terjadi gempa. Pepohonan bergoyang serta dahan dan ranting-rantingnya bergetar, sehingga dedaunan yang kuning pun telah berguguran runtuh jatuh di tanah. Jantung mereka yang bertempur di padang perdu itu pun berguncang pula. Darah pun seakan-akan telah berhenti mengalir di setiap tubuh. Pertempuran di padang perdu itu pun seakan-akan telah terhenti beberapa saat ketika benturan kedua ilmu puncak dari kedua orang berilmu tinggi itu terjadi. Namun ternyata bahwa kekuatan ilmu Ki Lurah Agung Sedayu masih selapis lebih tinggi dari ilmu Ki Wiratuhu, sehingga dalam benturan ilmu yang menentukan itu, Ki Wiratuhu telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terpelanting jatuh di tanah. Sementara itu, pertahanan Ki Lurah Agung Sedayu pun telah terguncang pula beberapa langkah surut. Tetapi Ki Lurah masih tetap tegak berdiri meskipun terasa tusukan yang pedih menyengat dadanya. Beberapa orang pasukan Ki Wiratuhu pun berlari menghampiri tubuh Ki Wiratuhu yang terkapar. Namun demikian mereka menemukan tubuh itu sudah tidak berdaya, maka mereka pun telah menjadi berputus asa. Tetapi tumpahan perasaan putus asa itu ternyata berbeda-beda. Beberapa orang yang memiliki kesetiaan yang sangat tinggi, segera mengamuk tanpa menghiraukan lagi keselamatan diri. Mereka sengaja untuk ikut menantang maut di medan perang yang sudah menjadi tidak seimbang lagi itu. Dengan demikian, maka mereka bertempur dengan membabi buta. Ketika seorang pemimpin kelompok prajurit Mataram meminta mereka menyerah, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan. Karena pemimpin mereka yang sangat mereka hormati telah mati, maka mereka pun memilih mati di pertempuran itu pula. Namun sekelompok yang lain, yang juga menjadi berputus asa, memilih jalan yang lain. Mereka memilih untuk melemparkan senjata mereka sebagai pernyataan bahwa mereka telah menyerah. Tetapi masih ada sekelompok yang lain, yang memilih caranya sendiri. Mereka berusaha untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka justru memanfaatkan kawan-kawan mereka yang mengamuk menantang kematian di peperangan untuk berlindung. Ternyata ada juga sekelompok orang yang berhasil melarikan diri, melintasi padang perdu masuk ke dalam hutan, dan yang lain melarikan diri ke arah Pategalan. Mereka akan menjadi peletik api yang dapat membakar jantung Ki Sabalintang, desis seorang lurah prajurit. Tetapi para prajurit Mataram itu ternyata tidak mampu menangkap sebagian dari mereka yang melarikan diri dengan berpencar ke segala arah, sementara yang lain masih harus menghadapi para pengikut setia Ki Wiratuhu yang mengamuk seperti seekor harimau yang terluka. Ketika kemudian pertempuran itu berakhir, maka sebagian dari mereka yang mengaku murid Kedung Jati itu pun telah menjadi tawanan, sebagaimana orang-orang yang bersarang di ujung hutan. Ki Lurah Agung Sedayu sendiri, dalam waktu yang singkat telah berhasil memperbaiki keadaannya. Ia telah berhasil mengatasi rasa sakit di dadanya dalam benturan ilmu yang terjadi. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu kebalnya pula, sehingga benturan itu tidak mengakibatkan luka yang parah di dadanya. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu telah benar-benar berhenti. Ki Lurah Agung Sedayu lewat para pemimpin kelompok segera memerintahkan untuk mengumpulkan para prajurit yang terluka serta mereka yang gugur di pertempuran itu. Selain mereka, maka sebagian dari para prajurit pun telah diperintahkan untuk mengawasi para tawanan yang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terbunuh. Ternyata korban di antara para pengikut Ki Sabalintang itu terhitung besar. Mereka yang dalam keadaan putus asa bertempur membabi buta, sebagian memang harus mengakhiri hidupnya. Tetapi ada di antara mereka yang terluka parah, tetapi masih tetap hidup. Seorang yang tertusuk tombak pendek di lambungnya, masih berteriak-teriak. "Bunuh aku! Bunuh aku! Biarlah aku mati bersama Ki Wiratuhu." "Apa yang kau harapkan dari kematian itu?" bertanya seorang prajurit. "Aku adalah seorang murid yang setia. Ki Wiratuhu adalah guruku.
Apakah tidak ada cara lain untuk menunjukkan kesetiaan kepada seseorang? Jika guru terbunuh di peperangan, maka tidak ada kesetiaan yang lebih tinggi nilainya daripada ikut mati pula di peperangan itu. Kau salah mengartikan kesetiaan itu, Kisanak. Jangan mempengaruhi perasaanku seperti iblis. Aku tidak ingin mempengaruhi perasaanmu. Tetapi jika kau memang setia kepada gurumu, kenapa kau tidak justru berusaha untuk tetap hidup, agar kau dapat membalaskan dendam atas kematiannya? Atau dengan cara yang lebih baik. Misalnya berbuat kebaikan untuk menebus citra yang buruk dari gurumu. Jika muridnya berbuat baik, maka citra gurunya akan terangkat. Persetan kau, iblis buruk, teriak orang itu. Bunuh aku. Jangan banyak bicara lagi. Prajurit Mataram itu tidak mendengarkan lagi. Ia pun segera beranjak meninggalkan tawanan yang masih saja berteriak-teriak itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia membunuhnya. Dalam pada itu, para prajurit Mataram serta para tawanan pun kemudian menjadi sibuk menguburkan para pengikut Ki Sabalintang yang terbunuh. Sedangkan para prajurit Mataram yang gugur, menurut keputusan Ki Lurah Agung Sedayu, akan dibawa kembali ke tanah perdikan Menoreh yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah kita selesai di sini, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Tubuh para prajurit yang gugur akan kita bawa kembali ke tanah perdikan. Kita akan memakamkan mereka di tanah perdikan. Malam ini kita tentu sudah akan sampai di tanah perdikan. Para prajurit pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu Ki Jayaraga bertanya perlahan-lahan kepada Nyi Lurah. Bagaimana keadaan Nyi Lurah? Tidak apa-apa, Ki Jayaraga. Aku dapat melanjutkan perjalanan sampai ke tanah perdikan. Jika keadaan Nyi Lurah tidak memungkinkan, aku akan berkata kepada Ki Lurah. Aku tidak apa-apa, Ki Jayaraga. Kakang Agung Sedayu sudah mengambil keputusan. Agaknya serangan para pengikut Ki Sabalintang telah membuat perasaan Kakang Agung Sedayu bergejolak. Karena itu, jangan dihambat. Dalam keadaan demikian, biasanya Kakang Agung Sedayu sulit mendengarkan pendapat orang lain. Ki Jayaraga menarik napas panjang. Gelagah Putih pun agaknya juga terluka di dalam. Tetapi nampaknya tidak terlalu mengganggunya. Namun tidak seorang pun yang berusaha untuk mengusulkan agar perjalanan kembali ke tanah perdikan ditunda. Sehingga karena itu, setelah segala sesuatunya siap, maka Ki Lurah pun telah menjatuhkan perintah untuk segera berangkat. Para tawanan, baik mereka yang tertawan di ujung hutan maupun para pengikut Ki Sabalintang, berjalan beriring dalam keadaan terikat. Di bagian depan iring-iringan itu terdapat beberapa sosok mayat para prajurit yang gugur. Kemudian mereka yang terluka parah, yang harus dipapah karena tidak mampu berjalan sendiri. Demikian mereka berangkat, maka langit pun menjadi muram. Beberapa orang prajurit telah menyalakan oncor untuk menerangi jalan sempit yang mereka lalui. Bahkan jalan yang tidak rata. Jalan yang memasuki daerah pegunungan yang kadang-kadang naik, namun kadang-kadang menurun. Dengan demikian, maka perjalanan iring-iringan itu menjadi lambat. Namun jalan yang lambat itu memberi kesempatan kepada mereka yang letih atau terluka untuk sekali-sekali berhenti sejenak di pinggir jalan. Nyi Lurah Agung Sedayu memang tidak dapat berjalan terlalu cepat. Keadaan Nyi Lurah itu disadari oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi sebagai seorang senapati perang, Ki Lurah melihat keadaan bahwa pasukannya itu lebih baik berjalan terus. Sebelum tengah malam mereka sampai di tanah perdikan Menoreh. Mereka akan langsung pergi ke barak. Menyerahkan para tawanan kepada para prajurit yang berada di barak. Selanjutnya prajurit yang letih dan terluka itu langsung dapat beristirahat dan mendapat pengobatan terbaik. Setiap kali Ki Lurah itu pun bertanya. Bagaimana keadaanmu, Mirah? Aku tidak apa-apa, Kakang. Kau nampak terlalu letih. Aku memang letih. Tetapi perjalanan yang lambat ini tidak terlalu membuat bertambah letih. Bagaimana dengan lukamu? Aku sudah minum obat yang untuk sementara dapat membantu ketahanan tubuhku. Aku tidak apa-apa, Kakang. Demikianlah, iring-iringan itu bergerak terus. Oncor pun semakin banyak dinyalakan. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu pun maju dengan lambat. Selain mereka harus mengusung beberapa sosok mayat dan beberapa orang yang terluka parah, para prajurit itu pun nampak letih. Apalagi para tawanan yang tangannya terikat, terutama para pengikut Ki Sabalintang. Bahkan di antara mereka masih juga harus memapah kawan-kawan mereka yang terluka parah.
Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, maka di tengah malam, iring-iringan prajurit Mataram dari pasukan khusus serta para tawanannya itu pun telah memasuki tanah perdikan Menoreh. Namun bukan berarti bahwa mereka telah sampai di barak pasukan khusus. Untuk sampai ke barak, iring-iringan itu masih harus berjalan beberapa lama, memasuki dini hari yang dingin. Namun rasa-rasanya mereka sudah berada di rumah sendiri. Padukuhan yang paling ujung mereka lalui pun telah menyambut mereka, karena para peronda yang melihat iring-iringan itu lewat, telah menjadi ribut. Bahkan ada di antara mereka yang membangunkan orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah gardu perondaan. Namun sambutan itu seakan-akan telah mengurangi perasaan letih para prajurit itu. Demikianlah, iring-iringan itu berjalan terus menyusuri jalan-jalan bulak dan sekali-sekali menembus padukuhan di tanah perdikan Menoreh. Tetapi iring-iringan itu tidak menuju ke padukuhan induk. Tetapi iring-iringan itu menuju ke barak pasukan khusus. Namun demikian, padukuhan-padukuhan yang dilewati oleh iring-iringan itu pun bagaikan telah terbangun. Beberapa orang telah turun ke jalan dan saling berbincang tentang iring-iringan prajurit yang lewat. Mereka membawa beberapa sosok tubuh para prajurit yang gugur di pertempuran, berkata seseorang. Ya. Yang lain memapah para prajurit yang terluka. Tetapi mereka bukan iring-iringan prajurit yang kalah perang. Mereka membawa banyak tawanan yang terikat. Ya. Mereka memenangkan perang itu. Tetapi pasukan prajurit itu pun mengalami keadaan yang cukup parah. Seorang yang lain pun berkata, kenapa mereka tidak mau berhenti dan beristirahat di Banjar? Atau di padukuhan induk? Agaknya mereka ingin segera berada di barak. Para tawanan itu harus mendapat pengawasan yang sebaik-baiknya. Sementara itu, keadaan pasukan itu sendiri nampaknya sangat letih. Kalau saja mereka mau berhenti, maka kita akan dapat membuat minuman hangat bagi mereka. Tetapi pasukan yang luka itu berjalan terus. Setiap kali mereka memasuki gerbang padukuhan, maka beberapa saat kemudian mereka pun telah keluar dari pintu gerbang yang lain. Di dini hari yang dingin, maka iring-iringan itu pun sampai di depan pintu gerbang barak prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan Menoreh. Para prajurit yang berada di barak itu pun segera terbangun. Mereka menyambut kedatangan Ki Lurah Agung Sedayu serta pasukannya yang terluka. Namun mereka pun membawa dua kelompok tawanan dari dua pasukan yang berbeda. Ki Lurah Agung Sedayu pun segera menyerahkan para tawanan itu kepada para prajurit di barak. Demikian pula sosok tubuh para prajurit yang gugur, serta yang terluka. Demikian penyerahan itu diterima oleh prajurit yang bertugas malam itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun mempersilahkan para prajurit yang letih itu untuk beristirahat. Sementara itu, para petugas di dapur pun telah dibangunkan pula untuk menyediakan minuman panas serta makan bagi para prajurit yang baru pulang dalam keadaan letih, haus dan lapar. Selain kesibukan di barak itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu telah memerintahkan beberapa orang prajurit untuk menghubungi keluarga mereka yang gugur. Baik yang gugur di ujung hutan, maupun yang gugur melawan mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Sejenak kemudian, di gelapnya ujung malam, beberapa orang prajurit berkuda memacu kudanya meninggalkan barak prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi bagi keluarga mereka yang tinggal di tempat yang jauh sekali, sehingga tidak mungkin hadir pada pemakaman prajurit yang gugur itu, terpaksa tidak dapat ditunggu. Jika waktunya untuk memakamkan mereka tiba, maka para prajurit yang gugur itu akan diberangkatkan dari barak pasukan khusus itu. Ketika fajar menyingsing, maka Ki Lurah Agung Sedayu telah minta Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk menghadap Ki Gede Menoreh, untuk melaporkan kejadian-kejadian sepanjang perjalanan para prajurit dari pasukan khusus itu. Bagaimana dengan keadaanmu? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Apakah kau masih merasa sakit? Tidak, Kakang. Tidak apa-apa. Aku sudah baik. Pergilah berkuda. Selain lebih cepat, kau tidak perlu berjalan sampai ke padukuhan induk. Iya, Kakang, jawab Gelagah Putih. Bersama Rara Wulan, maka Gelagah Putih pun segera pergi ke padukuhan induk. Sementara itu, Ki Jayaraga minta agar Sekar Mirah benar-benar beristirahat. Dengan demikian, bukan saja para prajurit dari pasukan khusus itu saja yang menjadi sibuk. Tetapi orang-orang tanah perdikan pun menjadi sibuk pula. Ada di antara prajurit dari pasukan khusus yang gugur, adalah orang-orang tanah perdikan Menoreh itu sendiri.
Ketika matahari naik, maka Ki Gede menoreh, Ki Jayaraga dan Prastawa serta beberapa orang telah berada di barak para prajurit. Mereka menyatakan ikut berduka atas gugurnya beberapa orang prajurit terbaik di barak itu. Tidak semua yang gugur dapat kami bawa pulang, Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Mereka yang gugur di Kademangan Perancak, terpaksa kami makamkan di Perancak, karena terlalu jauh untuk membawa mereka pulang. Bahkan diperlukan lebih dari 1 hari 1 malam di perjalanan. Ki Gede mengangguk-angguk. Ia dapat merasakan betapa berat tugas yang baru saja diselesaikan oleh Ki Lurah Agung Sedayu bersama para prajuritnya. Masih nampak pada para prajurit yang baru saja kembali dari bertugas, meskipun mereka sudah sempat beristirahat beberapa saat, kelelahan yang masih membekas. Demikianlah, ketika matahari mulai turun di sisi barat langit, maka upacara pemakaman para prajurit yang gugur itu pun telah diselenggarakan. Mereka dimakamkan di pemakaman bagi para prajurit di Tanah Perdikan, bersebelahan dengan makam keluarga para pemimpin di Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata upacara itu tidak hanya dihadiri oleh para prajurit dan keluarga mereka yang gugur, tetapi sebagian rakyat Tanah Perdikan Menoreh, terutama dari padukuhan-padukuhan terdekat telah ikut pula memberikan penghormatan terakhir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikian upacara pemakaman itu selesai, maka Ki Lurah Agung Sedayu telah ditunggu oleh tugas yang lain. Ia harus segera pergi ke Mataram untuk memberikan laporan tentang pelawatan pasukannya ke Perancak. Namun ternyata ada hal yang lebih penting yang harus dilaporkannya. Ternyata bahwa pasukannya telah mendapat serangan dari pasukan yang mengaku terdiri dari murid-murid perguruan Kedung Jati. Tetapi, Ki Lurah Agung Sedayu belum akan berangkat hari itu juga. Di malam hari ia masih akan berbicara dengan 1-2 orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu, untuk melengkapi laporan yang akan dibawanya ke Mataram esok pagi. Karena itulah, maka malam itu Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Glagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga masih berada di barak. Ki Lurah Agung Sedayu akan membawa Glagah Putih untuk ikut mendengarkan pembicaraannya dengan 1-2 orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu, di samping 2 orang pembantu dekatnya di barak pasukan khusus itu. Namun, Ki Lurah Agung Sedayu telah menemui Nyi Lurah yang berbaring di sebuah bilik yang khusus di barak para prajurit itu. Justru karena Nyi Lurah itu adalah salah seorang yang mewarisi salah satu tongkat baja putih dari perguruan Kedung Jati itu. Apakah keadaanmu memungkinkan bagimu untuk ikut dalam pembicaraan dengan orang-orang yang berhasil kita tangkap itu, Mirah? Bertanya Ki Lurah. Tentu, Kakang. Keadaanku sudah menjadi semakin baik. Aku telah minum obat yang lebih baik, sehingga keadaanku pun telah menjadi jauh lebih baik pula. Malam ini aku akan berbicara dengan 1-2 dari antara mereka, Mirah. Mudah-mudahan pembicaraan itu dapat menambah bahan laporanku besok. Kakang akan pergi ke Mataram besok? Ya. Aku harus memberikan laporan segera. Aku akan menunggu perintah, apa yang harus aku lakukan terhadap perguruan Kedung Jati itu. Kakang, aku siap untuk ikut berbicara dengan mereka nanti malam, Kakang. Tetapi ketika Sekar Mirah akan bangkit, Ki Lurah Agung Sedayu itu pun berkata, berbaring sajalah dahulu sampai nanti malam. Kau masih mempunyai waktu untuk beristirahat sebaik-baiknya beberapa saat. Apakah sore ini kau sudah minum obat yang disediakan oleh Ki Jayaraga? Sudah, Kakang. Karena itu, maka keadaanku sudah menjadi semakin baik sekarang. Tetapi kau dapat memanfaatkan waktumu sampai malam nanti untuk beristirahat, sehingga keadaanmu malam nanti menjadi semakin baik. Iya, Kakang. Ki Lurah pun kemudian meninggalkan bilik itu untuk menemui Glagah Putih. Biarlah malam nanti Rara Wulan ikut serta dalam pembicaraan itu, menemani Mbokayumu Sekar Mirah. Baik, Kakang, sahut Glagah Putih. Demikianlah, ketika malam turun, maka Ki Lurah Agung Sedayu beserta 2 orang pembantunya yang terdekat telah berada di sebuah ruangan yang khusus, bersama Sekar Mirah, Glagah Putih dan Rara Wulan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang prajurit membawa 3 orang tawanan dari antara mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu masuk. Mereka adalah 3 orang yang dianggap mengetahui lebih banyak tentang perguruannya daripada tawanan yang lain. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka memasuki bilik itu. Apalagi ketika mereka melihat Nyi Lurah Agung Sedayu duduk di sebelah Ki Lurah. Di pangkuannya tergolek tongkat baja putih, ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati.
Duduklah, berkata Ki Lurah, yang kemudian memberi isyarat kepada para prajurit yang membawa para tawanan itu masuk, untuk meninggalkan ruangan itu. Ketiga orang itu pun kemudian duduk di hadapan Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyi Lurah. Di sebelah menyebelah, mereka melihat dua orang prajurit di satu sisi, sedangkan di sisi lain mereka melihat sepasang suami istri yang ikut dalam pertempuran di padang perdu itu. "Apakah benar kalian adalah murid-murid dari perguruan Kedung Jati?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. "Iya, Ki Lurah," jawab mereka hampir berbareng. "Kau tahu pertanda kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu?" Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian seorang di antara mereka menyahut. "Iya, Ki Lurah." "Apa?" "Tongkat baja putih." "Kau lihat apa yang berada di pangkuan Nyi Lurah itu?" Ketiga orang itu saling berpandangan. "Jawab pertanyaanku," desak Ki Lurah Agung Sedayu. "Yang berada di pangkuan Nyi Lurah itu adalah salah satu dari tongkat baja putih itu." "Kau tahu artinya?" Orang itu menggeleng sambil menjawab. "Tidak, Ki Lurah." "Kalian memang bodoh." Pertanda itu menyatakan bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu adalah salah seorang pemimpin yang sah dari perguruan Kedung Jati itu. Tetapi, kata-kata orang itu terputus. "Tetapi apa?" Orang-orang itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja seorang yang lain berkata, "Menurut para pemimpin perguruan Kedung Jati, Nyi Lurah memang memiliki satu dari pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Tetapi Nyi Lurah ternyata tidak setia kepada perguruan kami." Fitnah itu tentu bersumber dari Kisah Balintang. Tetapi siapakah yang sebenarnya tidak setia kepada perguruan Kedung Jati? Kisah Balintang telah merusak citra dari perguruan Kedung Jati. Sebenarnya perguruan Kedung Jati adalah sebuah perguruan yang besar dan mempunyai citra yang baik pada masanya. Jika ada beberapa orang di antara pemimpinnya yang terlibat dalam perlawanan Pangeran Arya Penangsang terhadap Pajang pada waktu itu, sama sekali tidak membuat perguruan Kedung Jati cacat. Karena apa yang mereka lakukan itu tidak ada hubungannya dengan perguruan Kedung Jati secara langsung. Mereka terlibat karena mereka memang pemimpin dan senapati Jipang. Adalah wajar jika mereka berpihak kepada Pangeran Arya Penangsang. Ki Lurah itu pun terdiam sejenak. Kemudian katanya pula, "Tetapi sekarang, apa yang dilakukan oleh Kisah Balintang?" Kisah Balintang telah menghimpun banyak orang untuk bersedia disebut murid-murid perguruan Kedung Jati. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenal unsur-unsur gerak aliran perguruan Kedung Jati. "Itu tidak benar, Ki Lurah." "Tidak benar? Jadi kau menyangkalnya?" "Kami memang murid perguruan Kedung Jati." "Apakah kalian benar-benar menguasai ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati itu?" "Tentu." "Jika demikian, baiklah kita lihat, apakah yang kau katakan itu benar." "Maksud Ki Lurah?" "Di ruang ini ada dua orang murid dari perguruan Kedung Jati." Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Mereka tahu pasti bahwa Nyi Lurah tentu menguasai benar ilmu kanuragan aliran perguruan Kedung Jati. Tetapi siapa yang seorang lagi? "Kisanak," berkata Ki Lurah. "Jika benar kalian murid perguruan Kedung Jati, maka biarlah kami melihat, apakah kalian memiliki unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kedung Jati." Ketiga orang itu pun tergagap. Seorang di antara mereka pun berkata, "Kami memang murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi kami baru menyatakan niat kami. Menurut para pemimpin dari perguruan Kedung Jati, siapa yang berniat, maka ia sudah dianggap murid dari perguruan Kedung Jati. Nanti, pada saatnya, kami akan mendalami ajaran-ajaran ilmu kanuragan dari aliran perguruan Kedung Jati." Nah, kau lihat. Bukankah ada kejanggalan dari sikap para pemimpin perguruan Kedung Jati? Kau pun sebenarnya tahu bahwa para pemimpin perguruan Kedung Jati yang sekarang bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Ketiga orang itu pun termangu-mangu. "Perhatikan para pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang sekarang," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Mereka sama sekali tidak menguasai ajaran-ajaran dari perguruan Kedung Jati. Perhatikan pula, siapa saja yang telah bergabung dengan perguruan Kedung Jati. Bahkan siapa saja yang telah diseret masuk ke dalam lingkungan perguruan Kedung Jati." Ketiga orang itu pun terdiam. "Aku tidak tahu, kalian bertiga itu berasal dari mana. Tetapi bukankah yang sekarang berada di dalam lingkungan perguruan Kedung Jati itu terdiri pula dari gerombolan-gerombolan penjahat, gerombolan-gerombolan perampok,
yang bahkan nama pemimpinnya sudah banyak dikenal sebagai seorang gegeduk yang ditakuti. Ketiga orang itu masih saja berdiam diri. Aku tidak menyangkal bahwa ada di antara para pemimpin dan orang-orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang bercita-cita. Orang yang benar-benar mengharap lahirnya satu perguruan yang besar dan berpengaruh di dunia olah kanuragan. Tetapi sebagian yang lain adalah petualang-petualang yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ketiga orang itu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Mereka melihat kebenaran dari pernyataan Ki Lurah Agung Sedayu itu. Ada di antara kawan-kawan mereka yang berasal dari gerombolan-gerombolan penjahat. Meskipun mereka telah berjanji untuk tunduk kepada semua tatanan dan paugeran di dalam lingkungan perguruan Kedung Jati, namun tingkah laku mereka masih pantas untuk dicurigai. Nah, kami ingin tahu, apakah kalian bertiga berasal dari padepokan, perguruan atau gerombolan yang sama? Kami berdua berasal dari perguruan yang sama Ki Lurah. Tetapi saudara kami yang seorang ini berasal dari padepokan yang berbeda. Kalian berdua berasal dari perguruan mana? Kami berasal dari perguruan Jungwangi. Yang seorang? Kedua orang yang berasal dari perguruan Jungwangi itu pun berpaling kepada seorang kawannya. Seorang di antara mereka pun berkata, "Kau sendirilah yang menjawabnya." Orang itu menarik nafas panjang. Katanya, "Aku memang berasal dari gerombolan yang namanya sudah cacat. Aku berasal dari gerombolan yang dipimpin oleh Ki Singamantep. Gerombolan yang bergerak di sekitar daerah Purwadadi, Wirasari, Kradenan dan sekitarnya. Tetapi akhirnya Ki Singamantep telah ditemui oleh utusan Ki Sabalintang, yang memberikan beberapa kemungkinan tetapi juga ancaman, sehingga akhirnya Ki Singamantep bersedia bergabung dengan perguruan Kedung Jati. Nah, itulah yang terjadi. Dengan demikian, apakah kalian masih juga percaya akan kebesaran nama perguruan Kedung Jati, yang sekarang berada di bawah pimpinan Ki Sabalintang?" Ketiga orang itu tidak menjawab. Kalian dapat membayangkan bagaimana perguruan Kedung Jati yang dikatakan besar dan tersebar bertumpang tindih dengan kebesaran Mataram itu terbentuk. Apakah sebuah perguruan yang demikian itu dapat dikatakan besar serta luluh menyatu? Ketiga orang itu masih saja berdiam diri. Sekarang, dengarlah pertanyaanku. Apakah kalian bertiga masih tetap setia kepada sebuah perguruan yang ikatannya rapuh, seperti perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu? Mereka bertiga masih saja belum ada yang menjawab. Kalian memang tidak mempunyai kesempatan untuk memilih serta berbuat apa-apa lagi, karena kalian sekarang adalah tawanan prajurit Mataram. Dalam 2 atau 3 hari lagi, kalian akan kami bawa ke Mataram untuk diadili. Ketiga orang itu pun menundukkan kepalanya semakin dalam. Sementara Ki Lurah berkata selanjutnya, "Meskipun demikian, karena aku dan pasukan khusus dari Tanah Perdikan ini yang telah menangkap kalian, maka suara kami tentu akan didengar oleh para pemimpin di Mataram." Jantung ketiga orang itu rasa-rasanya berdebar semakin cepat di dada mereka. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada kalian bertiga. Apakah kalian bertiga bersedia bekerja sama dengan kami atau tidak? Sejenak, ketiga orang itu mengangkat wajahnya memandang Ki Lurah sejenak. Seorang di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Kerjasama yang bagaimanakah yang Ki Lurah maksudkan itu?" Ki Lurah menarik nafas panjang. Dipandanginya ketiga orang itu berganti-ganti. Kemudian ia pun berkata, "Aku memerlukan beberapa keterangan, Kisanak. Mungkin Kisanak dapat menjawab beberapa pertanyaanku itu. Aku tahu bahwa mungkin Kisanak adalah murid yang setia dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Atau bahkan kalian adalah pengikut Ki Sabalintang pribadi yang setia. Tetapi keadaan Kisanak bertiga kali ini memang agak kurang menguntungkan bagi Kisanak." Ketiga orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan tulang-tulang iganya pun rasa-rasanya ikut berdegup di dada mereka yang sesak. "Kisanak," berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. "Mungkin Kisanak dapat menjawab beberapa pertanyaanku." Wajah ketiga orang itu menjadi pucat. Mereka sudah membayangkan apa saja yang dapat terjadi atas diri mereka, jika mereka tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Ki Lurah. Bahkan jawaban-jawaban yang mereka katakan dengan jujur pun, tetap saja tidak dipercaya, sehingga orang-orang yang berada di dalam bilik itu dapat memperlakukan mereka dengan sekehendak hati mereka. Karena itu, ketika kemudian Ki Lurah Agung Sedayu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka,
maka rasa-rasanya suara Ki Lurah itu bagaikan guntur yang menghentak dada mereka. Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Atas nama Mataram aku bertanya, di manakah sarang yang dipergunakan sebagai alas gerakan Ki Sabalintang? Jelasnya, di manakah padepokan induk dari perguruan Kedung Jati itu? Suara Ki Lurah itu terdengar seperti gemuruh menyusup ke telinga mereka, kemudian melingkar-lingkar di rongga dada. Di mana? Desak Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun jantung mereka terasa berdegup semakin keras, namun darah mereka pun serasa berhenti mengalir. Apakah tidak ada di antara kalian bertiga yang akan menjawab? Ketiga orang itu pun justru bagaikan membeku. Baik. Jika tidak seorang pun di antara kalian yang menjawab, maka kalian adalah orang-orang yang tidak berguna. Aku dapat memperlakukan kalian sekehendak hatiku. Kalian adalah tawanan yang sama sekali tidak berharga. Kegelisahan telah mencengkam seisi dada mereka. Apalagi ketika Ki Lurah Agung Sedayu beringsut setapak maju sambil berkata, "Jika demikian, maka aku akan melemparkan kalian ke lubang sampah. Tetapi nampaknya kalian adalah mainan yang mengasyikkan. Sudah aku katakan, bahwa di sini ada dua orang yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran perguruan Kedung Jati. Aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan terhadap murid-murid perguruan Kedung Jati yang sebenarnya." Keringat dingin pun telah membasahi pakaian ketiga orang itu. Sementara Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata, "Rara Wulan, kau memiliki ilmu kanuragan dari aliran perguruan Kedung Jati. Nah, kau akan berhadapan dengan seorang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Perlihatkan kepada mereka ilmu kanuragan dari aliran perguruan Kedung Jati yang sebenarnya. Kau dapat memperlakukan apa saja terhadap mereka, asal kau tidak membunuhnya. Kematian adalah hukuman yang terlalu ringan bagi mereka." "Ki Lurah," desis seorang di antara mereka. "Jangan perlakukan kami dengan cara seperti itu. Bagaimana kami harus memperlakukan kalian? Kalian adalah orang-orang yang tidak berguna. Karena itu, kami dapat memperlakukan kalian sekehendak hati kami." "Jangan, Ki Lurah." Salah seorang di antara kalian bangkit berdiri. "Kalian akan bertarung dengan Rara Wulan. Jangan takut, pertarungan itu tidak akan membawa maut. Meskipun demikian, mungkin kalian akan dapat menjadi cacat untuk seumur hidup kalian. Itu belum termasuk hukuman yang akan kalian terima sebagai pemberontak, setelah kalian berada di Mataram. Jangan, Ki Lurah. Kami sudah pasrah. Kami tidak akan melawan lagi. Tetapi jangan perlakukan kami seperti itu. Sekehendakku. Bukankah kalian orang-orang yang tidak berguna sama sekali? Tetapi. Tidak ada tetapi. Nah, Rara Wulan. Jika mereka tidak ada yang menyatakan diri untuk melawanmu, maka biarlah kau saja yang memilih. Seperti yang aku katakan, perlakukan mereka sekehendak hatimu, asal kau tidak membunuhnya. Jangan, Ki Lurah. Biarlah aku mengatakan. Tetapi tentu saja sebatas yang aku ketahui, sahut salah seorang di antara mereka. Ki Lurah Agung Sedayu pun menarik nafas panjang. Katanya, "Jika demikian, baiklah. Katakan, di mana sarang yang dipergunakan sebagai landasan gerakan Ki Sabalintang?" "Ki Lurah, sebenarnya aku tidak tahu di mana letak padepokan induk dari perguruan Kedung Jati. Yang aku ketahui adalah sebuah padepokan yang dihuni oleh sebagian murid dari perguruan Kedung Jati, yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu." "Apakah Ki Wiratuhu juga berasal dari perguruan Jungwangi, atau perguruan yang dipimpin oleh Ki Singamantep?" "Tidak. Ki Wiratuhu berasal dari perguruan lain. Aku tidak tahu Ki Wiratuhu itu berasal dari mana. Tetapi di sarang yang baru, kami berada di bawah pimpinan Ki Wiratuhu." "Di mana letak sarang yang kau maksud?" "Kami berada di Padepokan Nagatapa. Agaknya padepokan itu semula adalah padepokan yang memang dipimpin oleh Ki Wiratuhu." "Di mana letak padepokan itu?" "Di Hutan Ketawang." "Di Hutan Ketawang?" "Iya, Ki Lurah." "Apakah Ki Sabalintang juga sering berada di Padepokan Nagatapa?" "Kadang-kadang. Tetapi tidak terlalu sering." "Terima kasih. Sekarang katakan, padepokan induk dari perguruan Kedung Jati." "Aku tidak tahu, Ki Lurah. Aku bersumpah bahwa aku tidak tahu di mana letak padepokan induk perguruan Kedung Jati. Yang aku tahu adalah padepokan yang aku huni." "Jadi kau tidak mau mengatakannya?"
Bukan tidak mau, Ki Lurah. Tetapi aku benar-benar tidak tahu. Jadi kau ingin memamerkan ilmu kebal yang kau pelajari dari perguruan Kedung Jati? Tidak. Tidak, Ki Lurah. Lalu apa yang akan kau pamerkan, dengan menolak mengatakan letak padepokan induk perguruan Kedung Jati itu? Aku tidak menolak, Ki Lurah. Aku bersumpah. Baiklah. Mungkin yang lain bersedia mengatakannya. Kedua orang yang lain masih saja terdiam. Mulut mereka bagaikan tersumbat. Kedua orang yang lain justru menunduk semakin dalam. Mereka tidak berani mengangkat wajah mereka, apalagi memandang wajah Ki Lurah Agung Sedayu. Siapa yang akan mengatakannya, bentak Ki Lurah. Ketiga orang itu menjadi gemetar. Suara Ki Lurah itu terdengar semakin gemuruh, memukul dinding dada mereka. Apakah aku harus memaksa kalian untuk berbicara dengan caraku? Ki Lurah, seorang di antara mereka pun kemudian berbicara dengan suara gemetar. Kami sebenarnya ingin mengatakannya. Apalagi setelah kami menyadari, untuk apa sebenarnya kami bergabung dengan perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Tetapi aku berani bersumpah, bahwa aku memang tidak tahu, di manakah padepokan induk dari perguruan Kedung Jati. Jelasnya, dari mana Ki Sabalintang itu memimpin seluruh pengikutnya yang tersebar sampai kemana-mana. Ada berapa padepokan yang kau ketahui, yang telah berada di bawah pengaruh Ki Sabalintang? Selain padepokanmu dan padepokan Nagatapa yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu. Agaknya para pemimpin perguruan Kedung Jati sengaja menyekat para pengikutnya menjadi bagian-bagian yang tidak saling mengenal. Jika demikian, apakah kalian melihat kejujuran dalam kepemimpinan Ki Sabalintang? Tidak, Ki Lurah. Tetapi mata kami seakan-akan telah tertutup oleh mimpi-mimpi yang indah, yang dibangun oleh Ki Sabalintang di angan-angan kami. Jadi kalian bertiga benar-benar tidak tahu, di mana letak padepokan induk sebagai pusat kepemimpinan Ki Sabalintang? Tidak, Ki Lurah, kami tidak tahu sama sekali. Yang kami ketahui hanyalah padepokan Nagatapa, dan tentu saja padepokan Jungwangi. Namun agaknya padepokan Jungwangi telah dikosongkan, karena kami harus berada di padepokan Nagatapa. Bagaimana dengan gerombolan yang dipimpin oleh Singa Mantep? Apakah gerombolan itu masih berada di sarang mereka yang lama? Tidak, Ki Lurah, jawab seorang yang berasal dari gerombolan yang dipimpin oleh Singa Mantep. Agaknya Ki Sabalintang telah berusaha membaurkan para pengikutnya. Para murid dari sebuah perguruan telah diletakkan di sebuah padepokan yang lain, dan berada di bawah kepemimpinan orang lain pula. Bukan oleh pemimpin padepokan atau gerombolannya sendiri. Sebagaimana kami harus berada di perguruan Nagatapa dan berada di bawah kepemimpinan Ki Wiratuhu. Kisanak, berkata Ki Lurah kemudian. Sekarang agaknya sudah terlalu malam untuk berbicara lebih panjang. Aku minta malam ini kau mengingat-ingat, apa saja yang kau ketahui tentang Ki Sabalintang. Besok kita masih akan berbicara. Mungkin tidak cukup 1-2 hari. Mungkin 3 hari, dan bahkan mungkin aku akan minta kepada para pemimpin di Mataram agar kalian bertiga ditinggalkan di barak ini, agar kita dapat berbicara kapan saja aku inginkan. Aku yakin bahwa tidak bisa sekali atau 2 kali saja memaksa kalian untuk bersedia berbicara, tetapi mungkin 10 kali atau 20 kali. Tetapi kami akan bersabar. Kami akan melakukannya sampai kapanpun, karena kami memang tidak terlalu banyak mempunyai tugas. Maksudku bukan aku pribadi. Tetapi mungkin para prajurit yang lain, atau bahkan orang-orang tanah perdikan menoreh. Kami akan menempatkan kalian di sebuah banjar padukuhan, untuk memberi kesempatan kepada anak-anak mudanya, terutama para pengawal padukuhan, untuk bertanya kepada kalian, di mana letak padepokan induk Ki Sabalintang. Jadi, hanya ada satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kalian. Jangan, Ki Lurah, jangan perlakukan aku seperti itu. Kenapa Ki Lurah tidak membunuh saja kami bertiga? Agaknya kematian akan lebih baik daripada harus diserahkan ke tangan anak-anak muda tanah perdikan. Memang tidak harus begitu. Jika kalian segera berbicara tentang padepokan induk itu, maka segala sesuatunya akan segera selesai. Kami bersumpah dengan cara apapun. Kami tidak tahu, Ki Lurah. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Namun bagi ketiga orang itu, senyum Ki Lurah bagaikan isyarat bagi mereka, bahwa mereka akan memasuki satu ruas kehidupan yang sangat menyakitkan. Mereka akan dipaksa untuk mengatakan apa mereka memang sebenarnya tidak tahu. Bahkan orang yang bernama Ki Sabalintang itu pun baru 2-3 kali mereka lihat,
tanpa dapat mengenal secara pribadi. Tetapi seharusnya mereka pun sudah menyadari sejak semula, bahwa kemungkinan itu akan dapat terjadi atas diri mereka. Baiklah, berkata Ki Lurah kemudian. Biarlah para prajurit mengembalikan kalian ke bilik tahanan kalian. Bicaralah dengan kawan-kawan kalian, mungkin ada di antara mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kisah Balintang, sehingga kami akan dapat berbicara dengan mereka. Atau mereka dapat memberi kalian bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, esok atau lusa, atau sepekan lagi, atau kapanpun jika kami menghendaki. Ketiga orang itu tidak menjawab. Tetapi, jantung mereka terasa berdegup semakin keras. Mereka membayangkan hari-hari yang penuh penderitaan yang akan dijalaninya. Ki Lurah pun kemudian berkata kepada salah seorang pembantunya yang ikut menunggui pembicaraan itu. Panggil para prajurit. Biarlah mereka dibawa kembali ke bilik tahanan mereka. Baik, Ki Lurah. Jika Ki Lurah memerintahkan kepada kami, maka biarlah kami saja yang besok atau lusa berbicara dengan mereka bertiga, atau mungkin ada orang lain yang perlu diajak berbincang. Kita akan memikirkannya nanti, jawab Ki Lurah Agung Sedayu. Sekarang, biarlah mereka mempersiapkan diri. Seorang dari kedua orang prajurit itu pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar pintu. Sejenak kemudian beberapa orang prajurit dengan tombak pendek di tangan telah datang untuk mengambil dan membawa ketiga orang itu kembali ke bilik tahanannya. Sepeninggal ketiga orang tawanan itu, maka seorang di antara kedua orang prajurit pembantu Ki Lurah Agung Sedayu itu pun bertanya. Kita dapat memaksanya berbicara. Tetapi Ki Lurah menarik nafas sambil berkata. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Aku percaya bahwa mereka tidak tahu di manakah Kisah Balintang tinggal. Dari manakah Kisah Balintang itu mengendalikan orang-orangnya yang tersebar di mana-mana. Bahkan mungkin Kisah Balintang itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu padepokan ke padepokan yang lain. Tetapi tentu ada sekelompok orang pembantu dekatnya, yang setiap saat diajak berbicara tentang rencana-rencananya serta langkah-langkah yang akan diambilnya. Mereka juga berpindah-pindah tempat sebagaimana Kisah Balintang. Sedangkan yang lain berada di padepokan-padepokan yang tersebar. Kisah Balintang dan beberapa orang terdekatnya lah yang sering datang mengunjungi mereka, untuk diajak berbicara tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh Kisah Balintang. Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Gelagah Putih pun berkata, Aku memerlukan beberapa keterangan tentang padepokan-padepokan yang dipergunakan oleh Kisah Balintang serta para pengikutnya, Kakang. Mungkin pada satu kesempatan aku dan Rara Wulan dapat mengunjungi padepokan itu satu persatu. Jika Kisah Balintang mengaku bahwa wilayah kekuasaannya bertumpang tindih dengan wilayah Mataram, maka ia merasa bahwa kekuasaannya akan dapat menyaingi kekuasaan di Mataram. Ya. Tetapi tentu itu hanya omong kosong saja. Aku memang tidak yakin, Kakang. Tetapi aku ingin melihat padepokan-padepokan itu. Ki Lurah menarik nafas panjang. Katanya, ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh, Gelagah Putih. Kau dan Rara Wulan pergi melihat-lihat padepokan itu, atau aku siapkan pasukan yang kuat. Pasukan yang akan mendatangi padepokan-padepokan itu. Kita akan menghancurkan padepokan-padepokan yang berkiblat kepada Kisah Balintang. Jika kita ingin menebang sebatang pohon raksasa, maka kita akan memotong dahan-dahannya lebih dahulu. Kemudian memotong batangnya. Akhirnya kita gali dan kita cabut akar-akarnya sampai akar serabutnya, agar kemudian tidak akan dapat tumbuh lagi. Aku setuju, Kakang. Tetapi tentu saja kita jangan sampai terjebak. Kita harus mengetahui seberapa besar kekuatan lawan kita. Jika kita tidak mengetahuinya, maka kita akan dapat terperosok, seperti sekumpulan domba masuk ke sarang segerombolan serigala yang lapar. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk mengiyakan. Aku mengerti sikap hati-hatimu, Gelagah Putih. Tetapi perjalananmu ke padepokan-padepokan itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Padepokan-padepokan itu tentu bukan wadah dari sekumpulan laki-laki yang bersifat ksatria, yang menanggapi kedatangan kalian berdua dengan sikap jantan. Mereka tidak akan menyambut kedatangan kalian sebagaimana laki-laki jantan. Mereka tidak akan menghadapi kedatangan kalian seorang menghadapi seorang. Tetapi mereka tentu akan beramai-ramai turun mengeroyok kalian berdua. Itu sudah aku perhitungkan, Kakang.
Karena itu, maka kami pun tidak akan hadir di padepokan-padepokan itu melewati pintu gerbang. Kami hanya akan mengamati dan menilai kekuatan dan kemampuan padepokan-padepokan itu. Seandainya datang waktunya Kakang membawa pasukan, maka Kakang akan dapat memperhitungkan seberapa kekuatan yang akan Kakang bawa. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Sementara itu, Sekar Mirah pun berkata, "Meskipun demikian, tetapi tugas itu bukan tugas yang ringan. Tugas itu memerlukan bekal yang cukup memadai. Bekal yang paling memadai adalah sikap berhati-hati itu, Bokayu." "Kau benar, Gelagah Putih. Tetapi menurut pertimbangan kami, tugas itu akan menjadi tugas yang sangat berat bagi kalian berdua." "Tentu kami akan menjajaki tugas itu lebih dahulu, Bokayu," sahut Rara Wulan. "Juga sekiranya kami tidak mampu memikulnya, maka tugas itu akan kami letakkan. Atau mungkin kami akan minta bantuan, sehingga tugas itu menjadi lebih ringan." Ki Lurah Agung Sedayu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Besok segala sesuatunya akan aku laporkan kepada para pemimpin di Mataram. Besok setelah aku pulang dari Mataram, maka kita dapat berbicara lebih terperinci." "Iya, Kakang. Aku menunggu perintah Kakang. Tetapi jika Kakang berkenan, setelah Kakang kembali dari Mataram, Kakang dapat bertanya kepada beberapa orang tawanan, letak padepokan-padepokan yang mereka ketahui. Aku akan mencobanya, Gelagah Putih. Tetapi mereka yang tertawan itu sebagian tentu orang-orang yang ditempatkan di perguruan yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu. Tetapi mereka agaknya berasal dari padepokan yang berbeda-beda. Padepokan asal mereka itu mungkin masih dipergunakan. Bahkan padepokan Jungwangi itu pun agaknya masih juga digunakan, meskipun penghuninya saling bertukar tempat dengan padepokan yang lain. Ya, memang mungkin sekali." Demikianlah, setelah berbincang beberapa saat lagi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun dipersilahkan beristirahat di bilik yang sudah disediakan bagi mereka. Ki Lurah dan Nyi Lurah pun segera beristirahat pula. Lebih-lebih Nyi Lurah, yang tenaga dan kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Sedangkan di dadanya masih terasa sesuatu yang seakan-akan mengganggu pernafasannya. Namun sebelum tidur, Nyi Lurah masih menyempatkan diri minum ramuan obat-obatan yang dibuat oleh Ki Jayaraga, untuk mempercepat pulihnya tenaga Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Di keesokan harinya, seisi barak itu sudah terbangun sebelum fajar. Semuanya segera berada di tugas masing-masing. Sementara Ki Lurah pun berbenah diri untuk berangkat ke Mataram. 2 orang prajuritnya akan ikut mengiringinya, agar di perjalanan ada kawan untuk dapat diajak berbincang, sehingga perjalanannya tidak terasa sepi. Namun dalam pada itu, Nyi Lurah, Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padukuhan induk Tanah Perdikan. "Nanti sore, dari Mataram aku akan segera pulang," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Mungkin aku singgah sebentar di barak. Tetapi meskipun malam, aku akan pulang." "Baik, Kakang," sahut Sekar Mirah. "Pagi ini kami akan mendahului pulang." Pagi itu, demikian Ki Lurah Agung Sedayu memacu kudanya ke Mataram bersama 2 orang prajurit, maka Nyi Lurah bersama Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun telah meninggalkan barak itu, pulang ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu di padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Demikian mereka sampai di rumah, Ki Jayaraga masih menganjurkan kepada Sekar Mirah untuk lebih banyak berada di pembaringan untuk beristirahat. "Biarlah keadaanmu cepat pulih, Nyi Lurah," berkata Ki Jayaraga. "Bagaimana dengan Ki Jayaraga sendiri?" "Aku sudah tidak apa-apa." Untuk segera memulihkan keadaannya, maka Sekar Mirah pun mengikuti segala petunjuk Ki Jayaraga. Hari itu Sekar Mirah memang lebih banyak beristirahat. Meskipun tidak selalu berada di pembaringan, namun yang kemudian sibuk di dapur adalah Rara Wulan. Namun Gelagah Putih pun ikut sibuk pula. Ia harus mengambil air untuk mengisi gentong di dapur, sementara Sukra sibuk menyiapkan kayu bakar. Namun Suka itu pun telah minta kepada Gelagah Putih. "Kakang, jika Kakang sempat, nanti malam kita pergi ke sanggar. Lihat, sampai sejauh mana aku berlatih selama ini berdasarkan petunjuk Kakang." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Baik. Nanti malam aku akan melihat tingkat kemampuanmu." "Bukankah Kakang tidak pergi kemana-mana?" "Tidak. Aku menunggu Kakang Agung Sedayu pulang."
Jika Ki Lurah pulang, Kakang Gelagah Putih tentu tidak akan sempat lagi pergi ke sanggar. Ada-ada saja yang akan dibicarakan sehingga hampir semalam suntuk. Gelagah Putih tertawa. Katanya, tentu tidak. Tentu ada kesempatan untuk pergi ke sanggar. Memang mungkin aku akan berbincang dengan Kakang dan Bokayo, tetapi tentu tidak semalam suntuk. Kakang Agung Sedayu tentu juga letih setelah seharian berada di Mataram. Sukra termangu-mangu sejenak. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Tetapi kau jangan tidur terlebih dahulu sebelum kami selesai berbincang. Aku akan turun ke sungai. Kau masih juga bermain peliridan? Kami tidak tahu, Ki Lurah. Bukan aku. Anak-anak sebelah. Tetapi aku masih saja senang melihat anak-anak membuka peliridan di sungai. Bagaimana dengan peliridanmu? Aku berikan kepada Kija. Ternyata Kija rajin memelihara peliridan itu. Setiap malam Kija turun ke sungai untuk membuka dan menutupnya. Bahkan kadang-kadang ia mendapatkan ikan jauh lebih banyak dari yang pernah aku dapatkan, ketika aku masih selalu membuka dan menutup peliridan itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, baiklah. Jika kau mau turun ke sungai, turunlah lebih dahulu. Mungkin aku baru bisa pergi ke sanggar setelah lewat tengah malam. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya telah berada di Mataram. Ki Lurah langsung pergi ke Kepatihan. Ia berharap bahwa Ki Patih masih ada di rumah. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu sampai di Kepatihan, maka pemimpin prajurit Kepatihan yang sedang bertugas mempersilahkannya untuk duduk menunggu sejenak. Aku akan menghadap Ki Patih Mandaraka, Ki Lurah. Sebenarnya lah bahwa Ki Patih Mandaraka sedang sakit, sehingga Ki Patih tidak pergi menghadap ke istana. Ki Patih sedang sakit? Jika demikian, biarlah pada kesempatan lain saja aku akan menghadap. Tunggu. Aku akan menyampaikannya dahulu kepada Ki Patih. Mungkin Ki Patih dapat menerima Ki Lurah. Tetapi jika Ki Patih Mandaraka sedang sakit? Ki Patih memang sedang sakit. Tetapi Ki Patih tidak selalu berada di pembaringan. Kadang-kadang Ki Patih juga keluar dan turun ke halaman samping. Berjalan-jalan beberapa saat menghirup udara segar. Sebenarnya lah Ki Patih itu sudah sangat tua. Ya. Ki Patih memang sudah sangat tua. Meskipun demikian, segala-galanya masih tetap jernih. Ingatannya, akal budinya, pendapat-pendapatnya masih tetap cerah, meskipun kewadagannya sudah menjadi semakin lemah. Baiklah. Aku akan menunggu. Apakah aku diperkenankan menghadap atau sebaiknya aku datang lagi pada kesempatan lain? Silahkan menunggu sebentar, Ki Lurah. Demikianlah, maka pemimpin prajurit yang sedang bertugas itu pun segera masuk ke pintu Seketheng, menemui pelayan dalam yang berada di Seketheng. Aku akan bertemu dengan Narpacundaka yang bertugas hari ini, berkata pemimpin prajurit yang bertugas itu. Sejenak kemudian, maka Narpacundaka yang bertugas pun telah menemuinya di serambi samping. Ada apa? Bertanya Narpacundaka itu. Ada seseorang yang ingin menghadap Ki Patih. Bukankah kau tahu bahwa Ki Patih sedang sakit? Yang akan menghadap adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Mungkin Ki Patih akan memberinya kesempatan? Ki Lurah Agung Sedayu. Kang Agung Sedayu pulang. Ya. Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Patih. Apakah Ki Patih sedang berbaring? Tidak. Ki Patih sedang duduk di serambi belakang. Baiklah. Aku tunggu di sini. Narpacundaka itu pun kemudian telah masuk ke ruang dalam untuk menghadap Ki Patih yang berada di serambi belakang. Ada apa? Bertanya Ki Patih yang nampak lemah. Ampun, Ki Patih. Seseorang mohon diizinkan untuk menghadap Ki Patih. Siapa? Bersambung ke bab 538. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.